Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufaludin Anam dari kelompok Manajemen Pendidikan kelompok 8. Ingin menyampaikan presentasi tentang Manajemen Pendidikan bab 8 yang berjudul merumuskan visi misi, keyakinan dasar, nilai dasar, moto, tujuan, sasaran, dan program sekolah atau madrasah, yang terdiri dari 5 subbab. Subbab pertama ialah mana yang lebih dahulu, visi atau misi. Subbab kedua merupakan atau merumuskan visi sekolah atau madrasah, yang terdiri dari teknik perumusan visi, prosedur perumusan visi, kriteria visi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan misi. Lalu subbab yang ketiga merumuskan misi sekolah atau madrasah, yang terdiri dari kriteria rumusan misi yang baik. Lalu ada subbab keempat, merumuskan tujuan dan sasaran sekolah atau madrasah. Dan subbab yang terakhir atau kelima, moto, terdiri dari poin 1, merumuskan keyakinan dasar atau core beliefs, dan yang kedua, merumuskan nilai dasar atau core value. Saya akan menyampaikan subbab pertama, yaitu mana yang lebih dahulu, visi atau misi. Apa itu visi? Apa itu misi? Dan apa pentingnya kedua hal tersebut? Visi dan misi merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan sebuah lembaga atau organisasi. Ibarat perjalanan, visi ialah tujuan yang akan dicapai, dan misi ialah tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Nilai dan moto adalah sebuah semangat yang mendasari sebuah perjalanan. Tujuan adalah hal-hal yang diperoleh ketika sudah mencapai pada ujung perjalanan. Mana yang lebih dahulu, visi atau misi? Pertanyaan perihal mana yang lebih dahulu antara visi dan misi sering terjadi pada sebuah diskusi lembaga atau dalam perumusan visi dan misi dalam suatu lembaga. Terdapat pendapat-pendapat yang berdialektika dalam beberapa literatur. Setidaknya ada dua pandangan. Pertama, visi harus ditentukan terlebih dahulu sebelum misi. Sebab visi merupakan sebuah gambaran atau pandangan atau cerminan yang akan diraih di masa depan. Sementara misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Yang kedua, misi adalah hal pertama yang harus ditentukan sebelum visi, karena misi adalah sebuah jalan pilihan, the chosen track, organisasi menuju ke masa depan. Lalu misi adalah sebuah alasan keberadaan, the reason for being, sebuah organisasi, sedangkan visi adalah arah yang akan dituju di masa depan. Dalam penjelasan ini telah melengkapi dua pandangan di atas, yaitu pandangan dalam merumuskan visi misi yang harus dilihat dari konteks organisasi, atau lebih jelasnya dalam menentukan visi dan misi dilihat dulu dari konteks organisasi dan orientasinya. Jika organisasi berorientasi pada non-profit dan idealis ideologis, seperti lembaga pendidikan, maka visi dirumuskan terlebih dahulu. Sementara visi dalam organisasi ini merupakan konsep idealis ideologis yang akan dicapai di masa depan. Lalu organisasi yang berorientasi pada profit bisnis dan ideologi materialis, seperti perusahaan-perusahaan bisnis, maka rumusan misi lebih baik dirumuskan pertama, baru setelah itu visi yang kedua. Sebab bayangan visibilitas atau kelayakan usaha atau bisnis akan terlihat nyata dan menawarkan keuntungan yang real. Selanjutnya untuk subbab kedua akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang merumuskan visi sekolah atau madrasah. Sebelumnya, visi berasal dari kata vision yang berarti penglihatan, daya lihat pandangan, impian, atau bayangan.
Secara etimologis, visi dapat diartikan sebagai pandangan yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan yang akan diraih. Pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber inspirasi, kreativitas, inovasi, dan produktivitas organisasi. Suatu visi agar menjadi realistik, dapat dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, maka dalam proses pembuatannya perlu melibatkan semua stakeholder. Selain itu, visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi sehingga merasa sebagai pemilik visi tersebut. Visi adalah sebuah pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh lembaga di masa yang akan datang. Dalam konteks lembaga atau madrasah, visi merupakan imajinasi moral yang menjadi dasar dalam menentukan tujuan masa depan yang secara khusus diharapkan oleh sekolah atau madrasah. Next, beberapa persyaratan dan indikator dalam merumuskan visi, yaitu 1. Berorientasi pada masa depan dalam kurun waktu tertentu. 2. Tidak dibuat berdasar kondisi atau tren saat ini. 3. Bersifat ambisius. 4. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita tinggi yang hendak dicapai. 5. Menggambarkan keunikan lembaga. 6. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada lembaga. 7. Menjadi dasar bagi perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah sistematik dan rasional. 8. Mencerminkan dorongan yang kuat. 9. Menjadi dasar dan acuan bagi perumusan misi, tujuan, dan saran serta pelaksanaan. 10. Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah atau madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan. 11. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah. 12. Disosialisasikan kepada warga sekolah atau madrasah dan segala pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Oke, kita masuk ke teknik perumusan visi. Teknik merumuskan visi sebuah satuan pendidikan sekolah atau madrasah dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Mereview masalah yang akan dihadapi. 2. Melibatkan seluruh stakeholder sekolah atau madrasah. 3. Menumbuhkan sikap rasa memiliki mengenai isi yang akan dirumuskan. 4. Mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh stakeholder melalui pendekatan partisiatif dan bottom up. Dan yang terakhir, jika rumusan visi berasal dari pimpinan, maka disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah atau madrasah. Lanjut ke prosedur perumusan misi. Perumusan misi sebuah satuan pendidikan sekolah atau madrasah dapat dilakukan dengan prosedur atau tahapan sebagai berikut. 1. Mengkaji makna visi satuan organisasi. 2. Menginventarisasi rumusan tugas. 3. Konsep rumusan visi satuan organisasi didiskusikan dengan seluruh stakeholder. Dan yang terakhir, rumusan visi satuan pendidikan yang telah menjadi kesepakatan ditetapkan dengan keputusan pemimpin, yaitu kepala sekolah atau madrasah. 3. Kriteria visi. Rumusan visi yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Rumusannya singkat, padat, dan mudah diingat. 2. Bersifat inspiratif dan menantang. 3. Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai. 4. Menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait. 5. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 6. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam organisasi. 7. Memiliki orientasi pada masa depan. 8. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi. 9. Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijaksanaan organisasi. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk perubahan dengan perkembangan tugas dan fungsi. Oke, kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan visi yaitu sesuai dengan semangat perkembangan zaman dan spirit organisasi. Rumusan visi dapat menjelaskan arah dan tujuan organisasi.
Rumusan visi harus mudah dipahami. Dan rumusan visi satuan organisasi tidak dibenarkan bertentangan dengan visi satuan organisasi di atasnya atau induknya. Nah, oke, di sini ada sketsa. Mungkin teman-teman bisa melihat, memperhatikan dan memahaminya. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualim Dwi Prasetyo. NIM A3201901004. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan diskusi kelompok ini. Saya akan menjelaskan tentang bab C dan D. Check it out. Subbab C, merumuskan misi sekolah madrasah. Misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan, tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam pengertian lain, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya dalam mewujudkan visi. Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang harus diemban oleh suatu sekolah madrasah untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Nah, gampangnya di sini, misi adalah langkah-langkah dan apa saja yang harus dilakukan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sekolah madrasah dalam merumuskan dan menetapkan misi harus. Ini adalah apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah dalam merumuskan visi dan menetapkan misi. Yang pertama, memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, menjadi dasar program pokok sekolah atau madrasah. Yang keempat, menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah atau madrasah. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah atau madrasah. Pernyataan umum ini pernyataan yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah ya, sedangkan pernyataan khusus ini biasanya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah sendiri. Memberikan keluasan dan yang keenam, memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah atau madrasah. Yang ketujuh, dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan, termasuk komite sekolah atau madrasah, yang diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah. Yang kedelapan, disosialisasikan kepada warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan masyarakat. Lanjut. Kriteria rumusan misi yang baik atau ciri-cirinya ya. Yang pertama, rumusannya sejalan dengan misi sekolah atau madrasah. Yang kedua, rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas, mudah dimengerti maksudnya. 3. Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Keempat, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi. Selanjutnya, ini adalah contoh visi dan misi sekolah atau madrasah. Nah, misalnya yang A, visi menghasilkan lulusan yang berprestasi, berbudaya, beriman, dan berakhlak, bertakwa, atau disingkat Timtak. Nah, yang B ini misi-misinya ya. Misi-misi apa saja yang harus dilakukan dalam mencapai visi yang telah disebutkan yang A ini. Yang pertama, ini kenapa sih? Melaksanakan yang pertama,
melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, efisien, produktif, dan menyenangkan. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran bahasa Jawa secara berkesinambungan dan memastikan lulusan mampu bahasa Jawa dengan baik dan benar. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran membaca Al-Quran secara berkesinambungan kelas 1 sampai 3 untuk memastikan lulusannya telah menghatamkan Al-Quran. Yang keempat, mengembangkan kompetensi bidang studi guru, keterampilan mengajar, pembuatan karya ilmiah, dan soft skill. Yang kelima, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler untuk bidang penalaran dan penelitian untuk siswa dalam upaya pengembangan bidang pengetahuan. Yang keenam, memberikan teladan kepada seluruh siswa terhadap kebiasaan hidup bersih, peduli, terbuka, dan terpercaya. Untuk misi ini sebenarnya setiap sekolah itu beda-beda ya, nggak selalu sama. Yang penting misi ini bisa ditunjukkan untuk mewujudkan visi yang ada, yang telah diterapkan sebelumnya. D. Merumuskan tujuan dan sasaran sekolah atau madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah memberikan acuan dalam merumuskan dan menetapkan serta mengembangkan tujuan sekolah atau madrasah, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menggambarkan tingkat kualitas yang apa sih? Udahlah, HP dulu. Meningkatkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah 4 tahunan. Nah, ini biasanya ya. Ini kayak akreditasi sekolah gitu kan diadakan sama 4 tahun sekali. Biasanya 4 tahun sekali. Yang kedua, mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau madrasah dan pemerintah. Yang keempat, mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk komite sekolah, madrasah, dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah. Ini kenapa sih? Disosialisasikan kepada warga sekolah, madrasah, dan segala pihak yang berkepentingan. Artinya, teknik perumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan dengan smart spesifik. S ini spesifik, M-nya yang artinya spesifik, yang M measurable atau terukur, yang A-nya achievable atau dapat dicapai, yang R-nya realistis, dan yang T-nya time frame, jangka waktu. Nah, ada juga sih yang ditambah dengan ER, jadinya smarter, atau yang ER-nya itu artinya evaluatif atau menilai, dan R-nya review, meninjau. Nah, spesifik yaitu kalimat tujuan dan sasaran harus dirumuskan secara jelas untuk satu tujuan atau sasaran tertentu. Nah, yang M-nya measurable yaitu pernyataan tujuan dan sasaran harus dapat diukur sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian dan sasaran tersebut. Yang achievable yaitu pernyataan tujuan dan sasaran harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Yang R-nya itu realistik, yaitu harus ditetapkan secara realistis, membumi, tidak mengada-ngada, sehingga yang dibuat tersebut tidak mengawang-awang, tidak halu gitu. Sebenarnya tidak halu, tidak terlalu ngada-ngada, tidak terlalu neko-neko. Bentar, ini enggak terlihat soalnya di HP begoin kameranya, ngapain sih?
udah cuy. Nah, time frame atau yaitu rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus memiliki jangka waktu tertentu dalam pencapaiannya. Jadi dalam mencapai visi itu harus ada jangka waktunya. Misalnya pada tahun pertama kita harus mempunyai ini, tahun kedua tujuannya berubah lagi. Pokoknya harus ada jangka waktunya gitu. Nah, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Naufal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan subbab kelima, yaitu moto. Apa itu moto? Dan apa fungsi sebuah moto bagi organisasi atau sebuah institusi? Moto adalah kalimat, frasa, atau kata yang dijadikan semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari sebuah lembaga, organisasi, atau individu. Merumuskan sebuah moto adalah hal yang penting bagi eksistensi sebuah organisasi atau lembaga. Karena moto dapat menyatukan, memberi semangat, pengingat akan tujuan organisasi bagi anggota, dan memberi energi untuk mencapai tujuan atau goal yang hendak diwujudkan. Contoh moto dalam lembaga pendidikan seperti berilmu, beramal, berakhlak, lalu play, learn, and grow together, Tuturi Handayani, dan sebagainya. Sementara merumuskan keyakinan itu dibagi menjadi dua. Satu, merumuskan keyakinan dasar. Sebuah lembaga atau organisasi akan melakukan visi yang diyakininya dapat diraih dan memberikan banyak keuntungan atau benefit, baik berupa materi maupun non-materi. Untuk meraih keberhasilan dalam mewujudkan visi organisasi, maka harus memiliki semangat yang tinggi, sebab semangat ini yang menjadi energi dan mengantarkan organisasi meraih visinya. Keyakinan dasar dapat dirumuskan dengan menggali informasi yang memperkuat kebenaran visi yang dimiliki. Lalu poin kedua, merumuskan nilai dasar atau core value. Nilai dalam konteks organisasi ialah sebuah keyakinan. Keyakinan dasar yang mendorong keberhasilan dalam mencapai visi organisasi. Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran mengenai keyakinan atau perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dalam perumusan dan penetapan nilai sangatlah penting, sebab menjadi dasar sekaligus memberi arah bagi sikap dan perilaku semua stakeholders atau anggota organisasi dalam menjalankan tugas. Nilai akan menjadi sangat baik jika atau apabila dijabarkan dalam sikap dan atau perilaku sehari-hari, terutama harus ditunjukkan oleh para pimpinan atau manajer mungkin, karena sebuah teladan bernilai 1000 ajakan. Demikian presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.